mungkin oleh karena percaya. Tuhan mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tuhan, Tuhan mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Tuhan menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Kau Tuhan selalu tepat waktu dalam hidup kami. Kau selalu menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan dan lakukan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, bahwa lebih lagi kami dalam menghadapi kasih kemurahan-Mu dan persekutuan yang indah dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan bersuka cita karena Tuhan telah berkarya dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh amat baik buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita akan sama-sama bersuka cita. Kami undang semuanya dengan hormat untuk bangkit berdiri, karena namanya telah senantiasa memikat hati kita. Haleluya. La 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 la. Nama itu mikat hatiku. Katakan la 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 ya. La 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 la. Amin. La 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 la. La 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 la. Nama itu mikat hatiku. Katakan Yesus, Yesus. Yesus. Siapa dia namanya? Yesus. Katakan Yesus. Nama itu mikat hatiku. Yang ku selalu dan beri hati yang baru. Hati resah dilenyapkan. Sejahtera Dia berikan. Hati bimbang menentu hidup kekal Dia berikan padaku. Katakan, panggil Dia Yesus. Yesus.
kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Amin. Katakan sama-sama. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Nama itu pikat hatiku. Yesus, Yesus, nama itu pikat hatiku. Yesus, amin. Yesus, Yesus, nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu, hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Katakan Yesus, amin. Yesus, haleluya. Yesus, nama itu berikan hatiku. Katakan dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Amin. Hati saja lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Hari tambah hari, hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, saya cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami persilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan terus bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tiada pernah kasihnya berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dapat ku bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, jempolnya mana? Sungguh amat baik.
Tuhan kita selalu baik buat setiap kehidupan kita. Walau tak dapat ku melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, tetapi ingat Tuhan selalu baik buat kita. Amin. Kita akan sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya.
kasih Tuhan, sungguh Engkau luar biasa, lebih dari apa yang kami harapkan, lebih dari apa yang kami doakan Tuhan. Engkau memberi yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, meskipun kami tidak mengerti akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, tapi Tuhan, kami yakin Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik untuk kami, dan Tuhan akan menggenapinya pada waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Hamba mohon urapan roh-Roh-Mu Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, biarlah firman-Mu boleh memberikan kekuatan dan meneguhkan iman kami semuanya. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucap syukur pada Bapa dalam surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan, ada sebuah kesaksian. Saya persilakan, siapa yang mau bersaksi, saudara? Semua lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan itu semuanya betul. Saya kalau berdoa, saya nggak pernah minta langsung Tuhan kasih. Tapi kadang-kadang waktu saya sudah lupa, Tuhan tidak lupa dan Tuhan memberikan itu pada saya bahkan lebih. Jadi semua itu dari lagu pertama saya tergerak untuk menyaksikan cinta Tuhan, yaitu semua yang dinyanyikan dari permulaan sampai terakhir, semuanya terjadi pada kehidupan saya. Kalau kita berpegang pada Tuhan, Tuhan akan lebih lagi memelihara kita. Sekian, amin. Puji Tuhan, saudara, minggu yang lalu, ya hampir 2 minggu yang lalu, istri saya ke Jakarta bersama saya operasi mata ya, katarak saudara. Saya pikir operasi katarak itu bagaimana, ternyata sekarang mudah sekali ya. Apalagi di Jakarta, saudara, alat-alatnya lengkap. Saya waktu itu pertama kali periksa, saya pikir harus operasi, nanti janjian kapan operasi. Nggak taunya langsung hari itu dioperasi, saudara. Ternyata cuma mungkin sekitar 15 menit selesai, saudara. Cepat sekali, ya. Jadi ya kalau dikatakan operasi, ya operasi kecil lah ya. Jadi langsung bisa pulang tanpa disuntik. Jadi ganti lensa begitu mudah. Puji Tuhan, ya Tuhan tolong semuanya dapat berjalan dengan baik. Haleluya ya. Besok pagi dia akan ke Jakarta, tempo hari yang dioperasi mata sebelah kanan. Dan ini rencana minggu depan ini, minggu ini saudara maksudnya, akan operasi mata yang kiri ya. Tolong bantu doa supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Puji nama Tuhan. Saudara, pagi hari ini ya pemacet ya. Banyak ada gangguan saudara ya. Kita akan belajar tentang bagaimana kita menghadapi kesukaran. Maaf saudara, maaf saya ambil handphone saya soalnya ayat-ayatnya di situ ya.
Judul khotbah saya pagi hari ini, kunci menghadapi kesukaran. Saudara-saudara, yang namanya kehidupan, kita tidak lepas dari yang namanya kesukaran dan masalah. Saudara, ada macam-macam kesukaran yang terjadi, misalnya karena bencana alam, entah itu gempa bumi, banjir, gunung meletus, ataupun karena ada peperangan seperti yang terjadi di Rusia dan Ukraina saat ini. Saudara, juga karena sakit, ya, karena wabah seperti yang terjadi saat ini yang melanda hampir seluruh dunia selama hampir 3 tahun karena wabah COVID-19. Dan juga kesukaran akibat tindak kejahatan dari orang lain, ya, saudara. Orang lain ini bisa orang luar, bisa juga yang lebih parah kalau terjadi tindak kekerasan oleh orang-orang yang ada di dekat kita. Dan akibat dari semuanya ini akan menimbulkan juga masalah ekonomi, ya, saudara. Bahkan banyak orang ahli yang meramalkan bahwa tahun depan akan terjadi masa yang lebih sulit, terjadi masa yang lebih suram. Ya. Namun saudara, sebagai orang percaya kita tidak perlu takut, saudara, sebab kita yakin sebesar masalah apapun, saudara, Tuhan kita lebih daripada segala-galanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, apalagi pada akhir zaman, saudara, kesukaran akan bertambah banyak. Ya, seperti yang ditulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ya, saya bacakan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaka tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, saudara, manusia adalah makhluk sosial. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus berhubungan dengan orang lain setiap hari, saudara. Itu sebabnya kita mau tidak mau kita akan terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau orang-orang di luar, saudara, seperti apa yang ditulis dalam surat 2 Timotius ini, ya, manusia mencintai dirinya sendiri, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak, tidak suka berdamai, ya, tidak mau mengasihi. Bayangkan saudara, ya, tidak bisa mengekang diri. Kalau sampai ini terjadi, tentu ini akan membuat susah orang lain. Benar tidak saudara? Apalagi dalam kitab Wahyu dikatakan 22 ayat 11, pada akhir zaman kejahatan akan meningkat sampai puncaknya, ya. Tapi di samping yang lain kesucian juga mencapai puncaknya, saudara. Ya, seolah-olah sorga dan neraka bertetangga. Itu yang akan terjadi pada akhir zaman, saudara. Tentu saja yang jahat akan mendatangkan kesusahan, kesulitan bagi yang benar, ya, saudara. Nah, karena kesukaran, ya, ini akan menimbulkan kejahatan, saudara.
Ya, seperti misalnya kalau sampai terjadi pengangguran di mana-mana, otomatis kejahatan, pencurian, perampokan akan bertambah. Ya, dan ini menambahkan kesulitan, kesukaran bertambah banyak. Ya, kesukaran bertambah banyak menyebabkan kejahatan bertambah banyak. Ya, jadi ini merupakan satu lingkaran yang makin lama makin kencang ya, saudara. Satu setengahnya lain menimbulkan dampak yang kurang baik ya. Jadi kesukaran membuat kejahatan meningkat, kejahatan membuat kesukaran bertambah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita menghadapi kesukaran ya. Saudara, kita akan belajar melalui tabernakel ya, kitab kemah suci tentang bagaimana mengatasi kesukaran, saudara. Kalau dilihat dari skema tabernakel, maaf ya, sudah bisa ya. Nah, puji Tuhan, saudara. Ya. Nah. Jadi ini skema tabernakel, ini pagar, ya, ini pagar 50 hasta. Ini berapa hasta, Pak? 100 hasta ya. Nanti kapan-kapan kita belajar tabernakel, saudara ya. Ya, puji Tuhan ya. Nah, ini terbuka, saudara. Ini pagar, ya, pagar, terus. Jadi itu ini halaman ya, namanya halaman ini. Ini halaman, sedangkan kemah sucinya sebenarnya ini ya, yang di dalam ini. Ya 10 kali 30 hasta ini ya. Ini yang tertutup. Kalau yang di sini terbuka ini ya. Ini tertutup. Nah, kemah suci ini, yang ini disebut ruangan suci, yang depan ini, yang di belakang ini ruangan maha suci. 10 kali 10 hasta. Di sini ada tabut perjanjian. Di ruangan suci ini ada mesbah dupa di sini, kemudian di sini ada meja roti, di sini ada pelita emas. Kalau di halaman ini ada kolam pembasuhan dan mesbah korban bakaran. Nah, ada 4 golongan manusia, saudara. Yang pertama orang di luar halaman, ya. Ini adalah gambaran orang-orang berdosa yang belum percaya Tuhan Yesus. Kemudian halaman ini adalah orang-orang yang sudah percaya, ya. Orang-orang yang sudah percaya dan dibenarkan oleh korban Tuhan Yesus. Kemudian orang-orang suci, ini ruangan suci, ini menunjukkan orang-orang yang hidup dalam kesucian. Ya, dan yang kalau ruangan maha suci ini gambaran orang-orang yang sempurna. Nah, pertama kita akan melihat, saudara, untuk orang di luar halaman, kesukaran yang dialami oleh orang di luar halaman. Ini adalah gambaran orang-orang berdosa, ya, gambaran orang-orang berdosa. Nah, saudara, untuk orang berdosa, Tuhan izinkan kesukaran. Untuk apa, saudara? Ya, tidak lain sebagai panggilan untuk orang berdosa, untuk mereka percaya. Ya, seringkali kita mendengarkan kesaksian, ada orang sakit, didoakan, ya, sembuh, kemudian percaya Tuhan Yesus. Ya, orang yang mengalami kesulitan, saudara, didoakan, Tuhan tolong, akhirnya saudara dia percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, ini gambaran
secara tiga dimensi ya. Jadi ini pagarnya tadi saudara ya, pagarnya. Terus ini tadi yang bangunan yang 10 kali 30 hasta tadi, ini kolam pembasuhan, ini mesbah korban bakaran, ini yang namanya halaman ya. Ini luar halaman. Kita baca di dalam Yohanes 3:16, kenapa orang Tuhan memanggil orang percaya untuk diselamatkan? Karena kasih. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Ya, juga dalam surat 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak ingin manusia binasa, tapi Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Ya, Ia menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik, bertobat dan diselamatkan. Ya, ini kerinduan Tuhan, saudara. Ya, karena itu, saudara, melalui kesukaran ini Tuhan ingin memanggil mereka, ya, datang kepadanya. Bahkan juga ya, Bapa di sorga juga menarik orang percaya untuk datang kepada Tuhan. Ya, tidak seorang pun datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, jadi kita melihat hati Tuhan yang mengasihi manusia supaya mereka diselamatkan. Ya, melalui kesukaran ini, kesulitan, masalah dalam hidup, Tuhan ingin memanggil mereka untuk datang, mau percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat. Nah, kemudian saudara, sebenarnya Tuhan bisa saja memanggil langsung seorang berdosa. Ya, seperti halnya ketika Tuhan memanggil Saulus ketika Saulus dalam perjalanan ke Damsyik ingin menangkap orang-orang percaya pada waktu itu. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Saulus dengan sinar yang terang sehingga dia terkejut, saudara, sampai matanya buta. Ya, saudara, dan dia dengar perkataan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiayakan aku? Ya, Tuhan bisa memanggil langsung seseorang. Namun saudara, Tuhan lebih banyak atau lebih sering mengajak peran serta orang percaya membawa orang berdosa untuk diselamatkan. Ya, bahkan Tuhan melengkapi orang percaya, saudara, dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat seperti yang ditulis dalam Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Puji nama Tuhan. Ya, juga dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan ingin kita jadi garam dunia, terang dunia. Saudara, Tuhan ingin memanggil orang berdosa melalui kita semuanya. Ya, dan Tuhan melengkapi kita, saudara, dengan tanda-tanda dan mujizat. Bukan cuma untuk pendeta atau hamba-hamba Tuhan, tetapi setiap orang percaya Tuhan lengkapi. Puji nama Tuhan. Sebab itu saudara, jangan ragu-ragu mendoakan teman-teman atau kenalan-kenalan kita yang sedang sakit atau dalam persoalan yang lain. Doakan. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, haleluya. Saudara, doakan. Ya, puji nama Tuhan agar mereka percaya, ditolong, ya, mengalami kesembuhan. Saudara, ditolong, dilepaskan dari kesukaran mereka. Ya. Nah, saudara, syaratnya tidak sulit.
yang penting percaya saja ya, percaya saja. Seperti yang ditulis dalam kitab Markus pasal 5 ayat 35 dan 36. Saudara, ketika waktu itu ada seorang kepala rumah ibadat yang namanya Yairus, anaknya sakit keras, saudara, dan akhirnya mati. Ya, pada waktu itu, saudara, orang-orang datang, anakmu sudah mati, apa perlunya kamu menyusahkan guru? Ya, dia mengambil Tuhan Yesus untuk datang menyembuhkan anaknya, saudara, putrinya ini, saudara. Tapi ternyata sudah mati. Ya, sehingga orang-orang berkata percuma sudah mati. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Puji nama Tuhan, saudara. Syaratnya cuma percaya, ya. Bagi orang berdosa untuk ditolong tidak perlu syarat macam-macam, ya. Yang penting percaya saja. Kita tidak perlu terlalu pusing akan dosa-dosanya, ya. Tidak perlu bongkar-bongkar semua dosanya, ya. Sebab mereka belum bisa mengerti, saudara, belum lahir baru, ya. Yang penting asal mau percaya, Tuhan bisa tolong, ya. Apalagi, saudara, bagi orang-orang yang dekat dengan kita, saudara, jangan ragu-ragu, saudara, tawarkan pertolongan Tuhan, ya. Jangan ragu-ragu mendoakan mereka, saudara, ya. Dan ini merupakan panggilan bagi mereka untuk ditolong oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang penting, saudara, kita yang mendoakan harus punya iman, ya. Modalnya cuma iman. Apalagi kalau yang didoakan juga memiliki iman, ya, maka kuasa Tuhan akan nyata. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Pertolongan Tuhan akan nyata. Ya, saudara. Jadi kita melihat syaratnya cuma percaya saja. Ya, saudara, mereka belum lahir baru. Sebab itu mereka belum bisa saudara memenuhi satu syarat pun dari Tuhan. Ya, saudara, cuma percaya saja. Ya, Tuhan minta supaya percaya saja. Kita lihat beberapa contoh, saudara, misalnya seorang perwira Romawi yang hambanya sedang sakit keras. Ya, dia panggil Tuhan, mengundang Tuhan untuk datang ke rumahnya. Tuhan berkata, baik, aku akan pergi. Tapi ini perwira berkata, ya Tuhan, tidak perlu datang ke rumahku, aku tidak layak. Ya, kita lihat ini perwira begitu rendah hati. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja dan hambaku pasti sembuh. Puji nama Tuhan. Ya, sampai waktu Tuhan Yesus dengar ini, Tuhan berkata, iman sebesar ini tidak dijumpai di antara orang Israel sekalipun. Puji nama Tuhan. Saudara, jadi kita lihat hanya dengan iman, ya, ada kesembuhan. Juga seorang perempuan Kanaan, saudara, yang anaknya dirasuk setan, dia datang kepada Tuhan, minta pertolongan. Ya, Tuhan berkata, ya, roti yang untuk anak tuannya, untuk anak-anak tidak layak diberikan kepada anjing. Ya, saudara, ini perempuan bukan orang perempuan Israel, ya, perempuan ya dikatakan orang kafir waktu itu, saudara, dianggap jadi seperti anjing, ya. Tapi ini perempuan, dia tidak marah meskipun disamakan dengan anjing, saudara. Bahkan ini perempuan berkata, Tuhan, ya tidak apa-apa, ya, sekalipun jadi seperti anjing. Anjing toh bisa makan remah-remah yang dijatuhkan dari meja tuannya. Puji nama Tuhan. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, sungguh besar imanmu, ibu, ya, anakmu jadilah seperti apa yang engkau percaya. Puji Tuhan, dan anaknya sembuh, saudara. Haleluya. Juga orang yang lumpuh
yang dibawa oleh 4 sahabatnya, saudara. Ya, 4 sahabatnya punya iman, ya, temannya ini akan disembuhkan sampai dia membawa digotong teman yang lumpuh ini, saudara. Ya, karena sulit untuk ketemu Tuhan Yesus, langsung naik ke atas, lewat atas, saudara. Atap bangunan itu dibongkar lalu diturunkan ke bawah. Ya, dan Tuhan Yesus melihat iman mereka. Ya, dikatakan dalam Markus pasal 2, Tuhan melihat iman mereka, lalu ini orang lumpuh disembuhkan. Juga kita melihat contoh dari orang perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun, sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Ya, akhirnya saudara dia datang pada Tuhan Yesus meskipun dengan tubuh yang lemah, ya, karena kekurangan darah bertahun-tahun, saudara. Pastilah tubuhnya lemah, saudara. Ya, tapi dia punya iman yang besar. Dia berkata pada dirinya sendiri, kalau saja aku bisa menjamah jubahnya, jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Ya, dengan susah payah, saudara. Dia terombol orang banyak di sekeliling Tuhan Yesus. Akhirnya dia berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus, ya, tepi jubah Tuhan Yesus, dan saat itu dia mengalami kesembuhan. Puji Tuhan, saudara. Hanya dengan percaya. Haleluya. Juga 10 orang sakit kusta datang pada Tuhan minta disembuhkan. Ya, Tuhan tidak langsung sembuhkan, tapi Tuhan berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Ya, pergilah kepada imam. Ya, kamu sudah sembuh. Padahal belum sembuh, saudara. Ya, datang kepada imam. Ya, ini peraturan zaman dulu seperti itu, saudara. Kalau orang kusta disembuhkan, dia harus pergi kepada imam untuk memeriksakan dirinya kalau dia benar-benar sembuh, ya. Dan sudah itu kalau dia benar-benar dinyatakan sembuh, dia boleh kembali berkumpul dengan keluarganya, dengan orang yang lain, ya. Tapi selama sakit kusta dia harus berada di pinggir kota, di luar kota, ya, tidak boleh campur dengan orang lain. Dan 10 orang sakit kusta ini menurut saudara, mereka pergi pada imam. Dan waktu dalam perjalanan mereka mengalami kesembuhan. Ya, sebab mereka percaya, saudara, akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, jadi kita melihat orang-orang ini mengalami kesembuhan dari sakitnya, ya, karena percaya. Ya, saudara. Jadi kita tidak perlu pusing membongkar dosa-dosanya dulu, tapi yang penting saudara doakan, ya, percaya dulu, ya. Dan mereka akan ditolong Tuhan. Dan sesudah itu, saudara, ya, kita bawa mereka untuk bertobat dari dosa-dosanya. Puji nama Tuhan. Ya, ini untuk orang-orang yang di luar halaman. Kita sekarang bicara tentang orang yang ada di halaman, saudara. Orang-orang di halaman itu adalah gambaran orang-orang yang baru percaya, baru menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara. Ya, sedang mengalami proses lahir baru. Ya, saudara, mereka gambaran orang percaya yang masih anak-anak. Ya, yang namanya anak-anak, saudara, seringkali mereka masih belum mengerti yang baik dan yang jahat. Seperti anak kecil baru belajar jalan, sebentar-sebentar jatuh, saudara. Ya, itulah anak kecil. Ya, seringkali belum mengerti, ya, ini benar atau salah. Dan kalau salah tentunya diberi teguran, saudara. Orang tua wajib memberi teguran. Demikian juga dengan orang percaya yang masih anak-anak, saudara. Seringkali masih jatuh bangun dalam dosa, saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan kadang-kadang mengizinkan kesukaran terjadi sebagai hajaran, ya, sebagai hajaran agar mereka sadar akan dosanya, mengakui dosanya, dan lalu bertobat sungguh-sungguh. Baru Tuhan akan menolong, ya. Surat Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar
orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, jadi kita melihat saudara, bagi orang-orang percaya tingkat halaman yang masih anak-anak saudara, ya Tuhan mengizinkan ada kesulitan, kesukaran sebagai ajaran, ya sebagai ajaran agar sadar, ya saudara, mereka sadar akan kesalahannya, akan dosanya, ya ini sebagai satu tindakan disiplin, ya untuk anak-anaknya agar kembali pada jalan yang benar, saudara, ya. Syukur-syukur, puji Tuhan kalau orang yang seperti ini ditegur kemudian sadar dan bertobat, saudara. Tapi sebaliknya kalau orang ini keras hati dalam dosa, dia bisa tambah jahat, ya saudara, tambah jahat. Ya seperti perumpamaan dalam Matius pasal 12, orang yang semula dikuasai setan, kemudian setan diusir dari dia, ya. Tapi beberapa waktu kemudian setan ini kembali melihat kok orang tadi hatinya masih kosong, ya, saudara. Lalu dia mengajak teman-temannya 7 setan yang lebih jahat dari dia untuk masuk kembali pada orang yang dikeluarkan tadi, yang disembuhkan tadi, saudara. Ya, jadi orang ini tambah jahat. Jadi kalau orang keras hati, dia akan tambah jahat. Ya, Tuhan ingin saudara agar mereka yang mengalami ajaran ini bertobat. Ya, contoh-contohnya seperti dalam Yosua pasal 7 ayat 1, saudara, Israel waktu itu mengalami kekalahan. Ya, semula mengalami kemenangan, mengalahkan kota Yeriko yang besar, dikalahkan, roboh. Tapi selanjutnya waktu ketika melawan Ai yang kecil justru kalah. Ya, ternyata saudara ada yang berdosa. Ya, orang yang namanya Achan mengambil sebagian, ya, emas dan perak dari kota Yeriko. Ya, pada waktu itu Tuhan sudah perintahkan, ya, emas, perak, besi, tembaga, ya, hasil jaran dari Yeriko dikhususkan, dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, tapi akan mengambil, saudara, ya, beberapa sikal perak dan emas, saudara, dia simpan di kemahnya. Dan ini yang bikin akhirnya Israel mengalami kekalahan. Ya, saudara, demikian juga dalam Hakim-Hakim pasal 3, orang Israel karena menyembah Baal dan Aserah, ya, menyembah berhala, akhirnya diserahkan kepada Raja Aram, ya, mengalami kesulitan, kesukaran, ditindas oleh Raja Aram. Ya, baru sesudah mereka bertobat, Tuhan pulihkan, saudara. Yunus, ya, cerita yang lain, pasal 3, saudara, ya, karena dia tidak taat, tidak nurut firman Tuhan, disuruh pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita keselamatan, dia lari ke Tarsis. Ya. Kenapa dia lari ke Tarsis? Sebab dia benci pada orang Niniwe. Kalau Tuhan mau hukum, ya silakan hukum saja. Ya, itu orang jahat, orang Asyur, orang jahat. Ya, ya kalau dihukum ya kebetulan. Ya, buat apa? Nanti daripada saya kabarkan keselamatan, mereka tidak jadi dihukum. Ya, saudara, dia lari ke Tarsis. Ya, tapi Tuhan tidak senang, saudara. Ya, akhirnya kita baca Yunus akhirnya dilempar ke laut. Ya, dilempar ke laut gara-gara tidak taat, saudara. Nah, Yunus mengalami kesukaran, tapi untung dia bertobat, saudara. Ya, Tuhan pasti pulihkan kembali. Puji nama Tuhan. Ya, juga orang lumpuh dalam Markus pasal 2, saudara. Ya, jelas orang ini lumpuh karena berdosa. Ya, sebab itu waktu ketemu Tuhan Yesus, ya, sebelum disembuhkan Tuhan berkata, dosamu diampuni. Ya, melalui dosa ini Tuhan hajar agar dia bertobat. Ya, juga perempuan yang berzina, saudara, yang mau dilempari batu, dirajam, ya,
Untung Tuhan tolong saudara, ya, sehingga perempuan ini selamat. Dan Tuhan berkata mulai sekarang jangan berdosa lagi. Puji Tuhan, ya, Tuhan hajar agar dia bertobat. Ya, puji Tuhan saudara, ini gambaran orang-orang halaman saudara. Ya, orang-orang yang masih anak-anak, Tuhan izinkan kesukaran supaya mereka bertobat. Ya, mereka sadar hidup pada jalan yang benar. Haleluya. Nah, kita lihat sekarang untuk orang-orang suci, ya, orang-orang suci yang tinggal di dalam ruangan suci, ya, tinggal dalam ruangan suci. Ini gambaran orang-orang yang sudah lahir baru, orang yang hidup dalam kesucian, ya. Ada mesbah dupa, ini adalah gambaran hidup dalam doa, ya, doa dengan tidak berkeputusan. Kemudian meja roti, orang yang sedang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Kemudian ada pelita emas, hidup selalu dipimpin Roh Kudus, hidup dalam terang, ya. Ini gambaran orang-orang yang hidup dalam kesucian, saudara. Tapi toh tetap mengalami kesukaran, ya, saudara. Mengalami masalah kehidupan, saudara. Nah, apa maksudnya, saudara? Tuhan izinkan ada kesulitan, ini tidak lain merupakan ujian, ya. Kalau tadi bagi orang halaman merupakan hajaran, sekarang kita melihat bagi orang di ruangan suci, ini merupakan suatu ujian, ya. Suatu ujian, tes. Untuk apa saudara? Agar naik tingkat, ya saudara. Agar naik tingkat imannya, naik tingkat rohaninya, saudara. Ya, seperti anak sekolah, saudara, dia harus ujian supaya dia bisa naik ke tingkat selanjutnya. Anak SD ujian, sesudah lulus naik ke SMP. SMP ujian, lulus SMA. SMA lulus, ujian lulus, baru ke fakultas. Ya, saudara, dan selanjutnya. Jadi ujian ini penting supaya naik tingkat. Ya, tentunya ujian enggak enak, saudara, ya. Kita yang pernah sekolah, saudara, kalau mau ujian harus belajar mati-matian, ya, bahkan kadang-kadang tidak tidur semalam suntuk untuk mempersiapkan diri untuk ujian besok pagi, saudara. Ya, memang sakit, memang susah, ya, saudara. Tapi ini penting, ya, sebab dengan ujian ini kita akan dinaikkan, ya, mutu kita dinaikkan, ya. Jadi seperti yang ditulis di dalam Yakobus 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, bergembiralah akan hal ini sekalipun sekarang ini kamu harus seketika mengalami berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, jadi justru ujian ini penting untuk mengasah kita, membentuk kita, ya, seperti seorang perajin emas atau perak, saudara, mengukir, ya, saudara, seperti orang mengukir, saudara, ditata, dipukul, ya, dipanasi, ya, dan itu merupakan satu proses yang menyakitkan, tapi justru akhirnya akan jadi lebih indah. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya surat Yakobus mengatakan, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya, tepatnya ujian, saudara. Haleluya. Itu akan membuat engkau lebih indah, lebih mulia. Haleluya. Nah, saudara, jadi kita lihat ini bukan karena dosa,
Ya, tapi karena Tuhan ingin meningkatkan mutu kita. Haleluya. Nah, yang penting bagaimana reaksi kita, saudara. Ya, kita harus tetap hidup suci, ya. Ya, tetap hidup suci, tidak bereaksi dosa. Ya, ini kalau kita mengalami kesulitan, kesukaran, saudara, jangan bereaksi dosa. Ya, mengalami cobaan, godaan, jangan bereaksi dosa. Kita belajar dari Yusuf yang digoda oleh istri Potifar, ya, tapi dengan tegas dia berkata, ya, tidak mau. Dia menolak dengan tegas, ya, halus tapi tegas, saudara. Ya, dia berkata pada istri Potifar, seluruh kekayaan, harta benda, semua diserahkan kepada hamba. Ya, tidak ada yang diserahkan kepada hamba kecuali Tuanku, sebab Tuanku adalah istri dari Potifar. Ya. Sebab ibu adalah istri dari Potifar. Ya, bagaimana aku bisa melakukan kejahatan yang begini besar, berdosa kepada Allah? Ya, saudara, dia dengan tegas menolak. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, yang ketiga, tetaplah bersukacita. Ya, tetap bersukacita dan bersyukur seperti Ayub. Dia mengalami kesulitan, ujian, dia tetap bersukacita, tetap bersyukur. Ya. Dia berkata, dengan telanjang aku lahir, datang ke dunia, aku pulang juga dengan telanjang. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, segala puji bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahkan ketika istrinya, saudara, memprovokasi, ya, untuk apa kamu hidup saleh? Ya, kalau kamu mengalami kesulitan seperti ini. Ya, Ayub ini dulunya kaya raya, ya, hartanya mungkin kalau sekarang triliunan, saudara. Ya, baik emas, perak, harta benda, ternaknya begitu banyak. Ya, tapi dalam satu hari semuanya habis. Anaknya 10 orang mati satu hari, saudara. Waduh, ini kesulitannya bukan main, saudara. Ya, waktu itu istrinya sampai kata sama dia, percuma kamu saleh, hidup saleh. Ya, lebih baik sekarang kutuki Tuhan lalu matilah engkau. Beres, ya, saudara. Tapi Ayub berkata, perkataanmu seperti perkataan perempuan gila. Ya, masakan kami, kita cuma mau terima yang baik dari Tuhan, tidak mau yang buruk. Ya, dikatakan Ayub tidak berdosa dengan bibirnya, dia tetap mengucap syukur. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, luar biasa, ya, sebab itu orang yang seperti ini kita lihat, saudara. Yakobus 1:12, ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, dapat mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, haleluya. Nah, saudara, kita tidak usah takut kalau menghadapi atau kecil hati kalau menghadapi kesulitan dalam hidup ini, seberat apapun juga, saudara. Ya, percayalah, apa yang terjadi dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita. Amin. 1 Korintus 10:13, ya, percobaan yang kamu hadapi itu percobaan biasa, ya, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan Ia akan membiarkan kamu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih dari kemampuanmu, kekuatanmu. Pada waktunya, ya, waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, ya. Kalau ada gembok pasti ada kunci, ya. Jadi Saulus mengatakan kalau ada pencobaan jangan takut, pasti ada kunci keluarnya. Haleluya. Percobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Haleluya. Yang penting, saudara, berserah pada Tuhan, ya. Bukan kita menyerah, kita berserah pada Tuhan. Ya. Haleluya. Tetap hidup suci, hidup benar, dan tetap dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Jangan pakai kekuatan sendiri. Nah, ini yang penting juga, saudara. Jangan pakai kekuatan sendiri. Ya.
Jangan coba-coba menolong Tuhan, saudara. Ya, kadang-kadang banyak orang menolong Tuhan dalam tanda petik, saudara. Seperti Sare, ya, saudara, tidak sabar nunggu penggenapan janji Tuhan. Ya, Tuhan janji kepada Abraham dan Sare, mereka akan jadi bangsa yang besar. Waktu itu mereka belum punya anak, umurnya sudah, Abraham sudah 75 tahun, ya, saudara, sudah tua, ya, bahkan Sare juga sudah bukan waktunya subur lagi, ya, tidak mungkin punya anak, ya, 10 tahun berjalan, tidak terjadi apa-apa. Saudara, akhirnya Sare tidak sabar, ya, lalu dia nuruti adat pada zaman itu, kalau tidak punya anak, pembantunya diberikan suaminya, saudara, Hagar, ya, saudara, ini pakai cara sendiri, ya, sayangnya Abraham nurut saja, saudara, ya, mereka punya anak, akhirnya lipat Hagar, ya, saudara, tapi ini bukan cara Tuhan, dan akhirnya tertunda, ya, sampai 15 tahun kemudian baru janji Tuhan digenapi. Sare hamil, saudara, punya anak. Saudara, coba dia tahan sebentar, mungkin tidak lama, ya, janji Tuhan digenapi. Ya, jangan pakai kekuatan sendiri. Yakub juga, saudara, ya, sebenarnya sudah ditentukan nanti Yakub ini akan jadi besar, lebih besar dari Esau. Ya, Esau dan Yakub ini anak kembar. Waktu dalam kandungan sudah dinubuatkan, nanti yang muda akan jadi lebih besar, jadi tuan dari yang tua, saudara. Ya, sebenarnya Tuhan sudah janji, ya, tapi sayang Yakub ini, saudara, mencoba menolong Tuhan, ya, ingin merebut hak kesultanan Esau dengan kekuatan sendiri, ya, dengan menipu Ishak ayahnya, saudara. Nah, akhirnya justru dia mengalami kesulitan, ya, dia harus lari karena diancam Esau, melarikan diri selama puluhan tahun, saudara, ya, terpisah dengan keluarganya, ya, akhirnya tidak pernah ketemu ibunya, saudara, sampai ibunya mati dia tidak ketemu lagi, saudara, ya, gara-gara pakai kekuatan sendiri, ya. Lebih baik, saudara, kita tetap mengandalkan Tuhan, ya, tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya, ya, tetap mengandalkan Tuhan, fokus pada Tuhan, ya, bukan pada masalah, saudara, ya. Kalau kita fokus pada masalah, saudara, masalah kecil jadi besar. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, ya, tidak ada masalah yang besar, tidak ada masalah yang sulit, saudara. Puji Tuhan, ya, ketika Daud menghadapi Goliat, saudara, ya, orang Israel yang lain sudah pada ketakutan selama 40 hari. Goliat ngancam, ya, nantang orang Israel, saudara, ya, tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat, ya. Tapi Daud, saudara, meskipun masih kecil, imut-imut, ya, waktu itu mungkin sekitar 17 tahun, saudara, ya, tapi imannya besar, saudara. Haleluya, ya. Dia coba punya keyakinan kalau Tuhan pernah menolong saya, bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan beruang, binatang-binatang buas, ya, Tuhan juga akan bisa menolong aku, ya, pengalaman kulihat, ya, haleluya, saudara, haleluya. Dia fokus pada Tuhan, percaya pada Tuhan, dan betul, saudara, ya, dia mengandalkan Tuhan, haleluya, ya, haleluya. Dia berkata kepada Goliat, engkau hadapi aku dengan senjata, lembing dan pedang, ya, tapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan, ya. Dan dia coba pakai batu kecil dengan alih-alih ketepil, ya, saudara, dilemparkan, ya, pas kena batuknya Goliat, dahinya Goliat, masuk ke dalam. Ya, tentu itu bukan karena kekuatan Daud, saudara, tidak mungkin, ya. Tuhan yang masukkan itu, ya, sampai pecah kepalanya Goliat, saudara. Luar biasa, haleluya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan bekerja untuk kita, Tuhan yang berperang ganti kita, saudara. Haleluya, ya.
bagian kita cuma sedikit, tapi Tuhan yang ambil bagian yang besar. Ya, tentu kita harus mengerjakan apa yang bisa kita lakukan, saudara. Ya, dan Tuhan akan menyelesaikannya. Ya, haleluya. Kitab Zakaria pasal 4 ayat 6 mengatakan, Kitab Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan kuat dan gagah, tetapi oleh Rohku juga. Ya, saudara, semuanya akan jadi. Puji Tuhan. Ya, juga 1 Yohanes 4 ayat 4, saudara. Roh yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Puji nama Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara, Tuhan akan memimpin kita. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Bahkan dikatakan kita lebih daripada yang menang. Ya, Roma 8 ayat 31 dan 37. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, lebih daripada pemenang. Haleluya. Ya. Dan untuk orang ruangan Maha Suci, saudara, ya, tadi kita sudah melihat, saudara, bagi orang di luar halaman, ya, kesukaran itu merupakan panggilan untuk orang berdosa percaya kepada Tuhan, masuk di dalam tabernakel ini, saudara. Ya, bagi orang di halaman, kesukaran itu merupakan hajaran, ya, supaya bertobat. Haleluya. Bagi orang di ruangan suci, saudara, orang yang hidup dalam kesucian, kesulitan itu merupakan ujian, saudara, untuk meningkatkan mutu seseorang, mutu rohani seseorang. Kalau dia lulus, dia akan meningkat mutunya, ya, dan dia akan menerima mahkota kehidupan. Bagi orang di ruangan Maha Suci, ini orang sempurna, ya. Kalau namanya orang sempurna, saudara, itu orang yang sudah lulus ujian, ya, orang yang sudah selesai ujian, ya, maka orang dikatakan orang yang sudah menang dan menang terus. Nah, saudara, nanti pada zaman akhir, ya, minggu ke-70 Daniel, 3,5 tahun yang pertama, itu 3,5 tahun menjelang kedatangan Tuhan, pengangkatan, saudara, ya, ketika itulah akan timbul orang-orang sempurna, ya, orang-orang sempurna, orang-orang yang sudah menang, orang-orang yang sudah teruji, saudara, ya, mereka yang hidupnya dekat dengan Tuhan, saudara, seperti Henokh, seperti Elia, ya, itu gambaran orang-orang sempurna perjanjian lama yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan tanpa mengalami kematian, saudara. Diperkirakan waktu itu mungkin sekitar 144.000 orang sempurna, ya, menjelang kedatangan Tuhan, ya, orang yang suci bertambah suci, yang benar tambah benar, saudara, ya, dari antara mereka akan timbul orang-orang sempurna, dan orang-orang sempurna ini mereka akan melayani orang-orang yang di dalam ruangan suci, ya, orang-orang yang di dalam ruangan. Nah, orang-orang sempurna ini melayani orang-orang di ruangan suci, saudara. Ya, seperti putra manusia Yesus sesudah dibangkitkan, itu gambaran orang sempurna, ya, dibangkitkan, dia melayani murid-muridnya. Tuhan tidak sudah bangkit, Tuhan tidak lagi melayani orang luar, ya, tapi untuk orang dalam saja, murid-muridnya. Ya, begitu dengan orang-orang sempurna ini akan melayani orang-orang dalam ruangan suci, ya, menguatkan mereka, haleluya, supaya mereka selalu hidup dalam kebenaran, bertekun dalam kesucian, haleluya, dan mereka akan berada di jalan kemenangan, ya, bahkan mereka akan mengalami pawai kemenangan, ya. Nanti kita lihat dalam surat Roma, saudara, kita jadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang, ya, haleluya, bahkan
akhirnya kita akan mengalami pawai kemenangan. Ya, kita baca dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Mari saudara kita baca ayat ini, ayat terakhir, 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Puji nama Tuhan. Tuhan janji saudara, kita akan selalu berada, kita akan menang. Kesulitan apa juga, kesukaran apa juga, saudara, jangan takut ya. Haleluya. Tuhan akan berikan kita jalan keluar, tidak melebihi kekuatan kita, saudara. Ya, Tuhan akan melindungi kita secara sempurna. 1000 orang jatuh di sebelah mana? Sebelah kanan kita, 10.000 di sebelah kiri kita, saudara. Ya, maka kita tetap tidak akan menimpa kita, saudara. Ya, haleluya, haleluya. Kalau kita fokus pada Tuhan, saudara, percayalah Tuhan akan menolong kita. Ya, dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 20 mengatakan kesusahan, ya, kemalangan orang benar banyak, ya, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan akan meluputkan kita dari semuanya itu. Amin. Puji nama Tuhan. Sebab itu saudara, kalau saat ini kita sedang mengalami kesulitan atau masalah, mari kita datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Amin. Haleluya, menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan beri kita jalan keluar ya. Kita pujikan itu pujian saudara ya. Haleluya. Haleluya. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Ya, kita nyanyikan itu pujian, segala perkaraku kuserahkan padamu. Allah pembelaku, segala khawatirku kutaruh di kakimu, Dia yang peliharaku. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada seorang pun bisa menutupnya. Kalau Tuhan mengangkat aku, tidak ada yang dapat menurunkan. Haleluya, haleluya. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku kutaruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Kau pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila terlayangkan aku, tiada yang dapat merendahkanku. Di buku nomor 263 ya. Segala perkaraku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Segala perkaraku kuserahkan padamu,
kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, serahkanlah khawatirmu kepadanya, maka dia akan mempedulikan kamu. Haleluya, haleluya. Serahkan masalahmu kepada Tuhan, maka dia akan menyelesaikannya bagimu. Amin, Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita pujikan saudara, kurnya sekali lagi kita akan masuk dalam doa. Saya minta nanti Ibu Rui pimpin kita dalam doa. Ibu Rui akan pimpin kita dalam doa. Atas penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, agar firman ini bisa terus tumbuh dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, berkati kami agar kami terus kuat dan percaya dalam penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, permasalahan kami, pergumulan kami ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu karena hanya Engkau saja yang bisa menyertai kami dalam segala masa-masa sulit dan gelap. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah yang saat ini sedang sakit, sedang bergumul, sedang dalam kesulitan, baik itu kesulitan ekonomi, entah itu dalam persoalan rumah tangga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan ya Tuhan, tolong kami semua. Karena hanya Tuhan saja yang bisa menyediakan segala macam solusi yang mungkin tidak bisa kami capai dengan nalar dan logika kami. Tetapi pasti hanya Tuhan yang bisa menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, Shalom. Sebelum kita akan mendengarkan pengumuman, kita akan memberikan persembahan ekstra kita untuk persembahan Natal. Kami minta tolong bantuannya untuk kolektan CFV sama Mas Dendi. Bisa minta bantu kolektan. Kita akan naikkan pujian berkat anak cucu. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita limpah-limpah. Amin. Pengumuman hari ini Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan selamat datang, selamat berkumpul kembali buat setiap kehidupan kita untuk beribadah bersama-sama hari ini. Dan selamat datang, mungkin ada yang pertama kali baru hadir, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, pengumuman kita hari ibadah raya, kita akan kembali hari Minggu yang akan datang, kita akan kembali lagi ke tempat ini beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan jam 8 sampai jam 10. Puji Tuhan. Dan sekolah minggu dimulai pukul 8.30 sampai selesai di aula belakang. Dan worship night hari Jumat malam Sabtu, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ambil bagian di dalam doa bersama, berdoa untuk kota, untuk gereja, untuk bangsa kita, dan berdoa buat keluarga besar kita. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Persembahan perpuluhan untuk minggu lalu tanggal 6 November 376.000 dan kolekte 1.155.000, kas kasih 366.000. Terima kasih buat taburan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pengumuman untuk kebutuhan dana retreat kita untuk Desember tahun 2022 ini, kebutuhan dananya 42.100.000 dan pemasukan sampai saat ini baru masih 15.590.500 dan kekurangannya masih 26.509.500 rupiah. Kita akan terus topang di dalam doa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Tuhan sanggup mencukupkan tepat pada waktunya. Amin. Kami undang untuk semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Hamba-Mu belum berhenti berkata-kata, tapi kiranya Tuhan Roh Kudus akan berbicara kami lebih jauh, hingga kami boleh mengerti lebih dalam akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan segenap anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan, khususnya mereka yang tidak hadir pada hari ini Tuhan. Mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan tolong memberikan kesembuhan kepadanya. Yang mungkin dalam masalah kesulitan, biarlah Tuhan berikan jalan keluar buat mereka, kemenangan buat mereka ya Tuhan. Terima kasih, mungkin bepergian jauh, Tuhan mungkin melindungi, melihara dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berilah mereka hikmat, kebijaksanaan untuk dapat memerintah dengan sebaik-baiknya Tuhan,
untuk membawa negara kami ke arah kemajuan dan kemakmuran bersama. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Terima kasih, kami menyerahkan juga perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing dalam perlindungan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, mari kita persiapkan diri untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya kasih-Mu ya Bapa, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha sekolah, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami sembah kepada Bapa dalam surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari kita pujikan sama-sama. Bapa